هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hadratul Muhtaramin, para jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya, ya, siang malam petang pagi selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita semua, bahkan tanpa kita minta. Terlebih dahulu nikmat itu terus mengalir kepada hambanya, baik hamba itu taat tak taat, bahkan orang kafir, musyrik, munafik sekalipun tetap dapat nikmat dari Allah, ya, tetap dapat nikmat dari Allah. Itu saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu disebutkan, hadis qudsi, inna rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku, Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, cinta kasihku, kasih sayangku kepada makhlukku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Jadi Allah itu bukan pemarah. Allah tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Maka kalau kata kita manusia, makhluk yang lemah ini mudah marah, mudah tersinggung, ngalah Tuhan. Itu Al-Halim, Maha Penyabar. Tidak cepat marah, kalau marah cepat reda. Karena apa? Rahmat Allah lebih luas dari dan disayang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan uang diberi belum tentu disayang. Misalnya, orang minta-minta kita kasih, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disayang. Maka Rahman, Rahim itu kita incar. Bukan cuma Rahman, tapi juga Rahim. Dikasih dan disayang. Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Disayang tentu dikasih. Bahkan tanpa terlebih dulu kita akan dikasih. Maka wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, tanpa banyak minta, Allah sudah kasih apa yang ada di dalam hatinya. Satu cerita dari guru kami, ya, Kiai Haji Ahmad Nawawi Danji Al-Hafidh. Beliau waktu itu masih pengantin baru. Nah, siapa pengantin baru sini? Ya, masih pengantin baru, masih buntu. Rata-rata pengantin baru itu kalau bukan wong kayu lamo buntu, ya. Karena berjuang dari awal. Suatu hari beliau kepunan. Tahu kepunan? Pengen, ya, punya keinginan makan lempok. Tahu lempok? Nah, itu duren yang diolah secara khusus jadi kayak dodol dia. Oh, itu legit, rasanya luar biasa, ya. Lajang itu makan itu. Nah, di kubu ini duren lah ditebang kawan lah jadi balok kalau kan. Bukan hanya go tanaman leluhur, ya. Nebang baik nanam mida. Itu gawe wong tubuh. Sehingga somil di mana-mana, ya kan? Panglong di mana-mana, tapi yang nanam tidak kati. Beliau pengen makan lempok dan itu hanya ada dalam hatinya. Beliau hafal Quran, ya. Dekat dengan Allah, rajin ibadat. Kalau salat sunnah itu 1 rakaat sejuz. Ya, istrinya pun Ustazah Lailatul Mu'jizat, ya, guru dari istri saya. Jadi saya suami istri, murid beliau suami istri juga. Jadi pengen makan lempok. Tidak diomongkan, hanya dalam hati. Ini beliau cerita langsung. Cerita ini saya dengar tahun 2003 ketika saya belajar ngaji sama beliau di Palembang, di Jalan Basuki Rahmat, dekat Masjid Al-Burhan, pusatnya, markasnya Jamaah Tabligh. Ya. Tidak lama, ya, isi hati beliau yang pengen makan lempok itu Allah kabulkan. Ada yang ketok pintu. Beliau masih ngekos, ya, di bawah rumah orang, belum punya rumah dewe, masih ngekos. Buntu tadi, mohon maaf, ya, mohon maaf guru, nyebut buntu. Wah, ini kisah untuk belajar dan hikmah bagi kita semua. Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini ada lempok. Masya Allah. Baru ada keinginan di hati, lempoknya langsung datang. Ada yang ngirim. Masya Allah, makasih. Saya dengar langsung kisah ini bukan dari orang lain.
Tapi dari dulu sendiri bersama kawan saya ya, yang sekarang sudah nikah di mana yang lewat Sekayu itu ya, tinggal di sana, Ustadz Awaluddin Khair ya. Saya berdua dengar kisah ini langsung dari beliau. Itu contoh orang yang disayang oleh Allah. Kita pengen menjadi hamba-hamba yang demikian. Maka kita taklim, bela-belain subuh bangun-bangun ya, subuh keliling Banyuasin, walaupun pengantin baru kayak Geri ya, yang jomblo-jomblo, yang bujang-bujang ini rela bangun pagi keliling, yang senior pun ada ya. Masya Allah. Itu kalau bukan karena ada cinta di hatinya ya, untuk memenuhi panggilan Allah untuk dakwah, itu tidak akan bangun bagi-bagi. Lama-lama hari selimut, ya kan? Pengantin baru kayak Pak Yudi ya. Pengantin baru juga itu, karena anaknya jauh di Jawa sana. balik asal, balik pengantin baru. Ya. Jadi kita ingin dikasih dan disayang oleh Allah SWT. Kalaupun tidak dikasih, kita pengen disayang. Kan orang yang disayang pasti ya seluruh hajatnya tanpa diminta akan Allah kabulkan. Karena Allah sangat mengerti tentang kita, tentang makhluknya, tentang isi hati kita. Allah tahu luar dalam tentang kita. Tidak usah diceritain, tidak usah diomongin. Allah Maha tahu segala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bila khusus sekarang sudah kita masuki tanggal 3 Rabiul Awal malam hari ini. Ya, ini bulan Maulid, bulan lahirnya Rasulullah SAW, walaupun tanggalnya diperselisihkan. Ya, kita tidak memperingati tanggal. Kalau tanggal itu khilafiyah, ada yang bilang tanggal 12 dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau guru-guru kita di Palembang, para Habib Mahdi bin Muhammad Syahab, almarhum Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri, guru-guru kami di Palembang dulu, itu maulidnya, peringatan maulid itu baca hadro, Ad-Diyaul Lami, Simtud Duror, Al-Barzanji, Saraf Al-Anam. Kalau dengan Ustadz Ahmad Syafi'i Yunus, guru kami di Palembang dulu, dan sudah lama tidak berjumpa dengan guru-guru itu. Pengen ke Palembang cuma sungkan, macet ini, lesu. Malah banyak gawe puluh di sini. Majelis taklim sudah tiap malam saat ini. Dan insya Allah malam Kamis nanti perdana di rumah Pak Yudi, itu majelisnya Biker Subuh Banyasin. Silakan jamaah yang lain seluruhnya diundang hadir setiap malam Kamis di rumah Pak Yudi dekat Masjid Al-Falah. Dan malam Jumat nanti juga ada majelis zikir Asy-Syifa ya, pimpinan Ustadz Misran, menantunya Kiai Zaidir Rashid dan Ustadz Nur Halim, kakak ipar beliau sendiri, akan tiap bulan diadakan di Masjid Al-Amir. Silakan ya. Jadi full jadwal saya 7 malam. Itu bahkan ada yang dua ronde. Setiap malam Sabtu itu ada 2 ronde. Ya, di Musola Al-Mu'min Pasar dan di rumah Pak Ujang Pasar. Alhamdulillah. Dengan demikian full jadwal. Jadi tidak sempat nak gawe tidak benar itu. Ya, tidak sempat gawe tidak benar, tidak sempat mikir yang macam-macam, suudzon sama orang, tidak sempat. Karena apa? Sibuk ngajar. Ya, bahkan sekarang ponakan saya yang baru menikah, itu Umi Kalsum, itu nikahnya ikut suaminya di Lahat, sekarang lagi pulang ke Banyuasin 2 minggu. Nah, beliau di sana diminta untuk ngajar majelis. Cuma kurang bahan. Maka selama 2 minggu ini kursus sama saya. Maka yang saya siarkan live tadi ya, udah zuhur tadi, kemarin sudah asar, itu ponakan saya itu lagi kursus akidah, tauhid, fikih dan ilmu tasawuf selama 2 minggu intensif. Ya, biar yang lain juga dapat faedah, maka saya siarkan live. Jadi tidak sempat istirahat. Ya, pas balik ke rumah kesengalan. Ya. Paling itu rumah lah, itu lemaknya doang rumah ya. Yang bujang-bujang ya, aku panas-panas ini itu. Ada rewang ya kan? Paling atau istirahat sendiri tidur. Jadi tidak sempat nonton TV, tidak sempat. Maka TV di rumah tuh rusak. Karena tidak pernah dibuka. Rusak, tidak pernah ditonton. Sibuk dengan aktivitas seperti ini. Maka kata Imam Syafi'i itu, kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, tidak sempat nak gawe negatif. Maka sibukkanlah dengan hal-hal yang baik. Ya, sibuk dengan majelis, sibuk dengan ibadat, sibuk dengan bekerja untuk mencari nafkah ya bagi keluarga atau yang bujang untuk diri sendiri. Sibuk dengan hal-hal itu, tidak sempat mikir yang salah. Tidak sempat mikir melakukan
ya, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat kita. Nah, ini bulan Maulid banyak-banyak sholawat. Ya, tidak usah pikirkan yang bilang Maulid itu bid'ah. Itu dia dewek yang ngomong bid'ah. Sikok dua. Mayoritas kaum muslimin sedunia merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak nak nunggu Maulid nian. Yang tadi saya katakan guru-guru kita itu tiap minggu. Dulu majelis taklimnya Habib Mahdi setiap malam Kamis. Saya sama Adinda Arisman, Pak dosen ya, sering ikut setiap malam Kamis. Itu baca hadroh dulu, kadang-kadang hadrohnya sejam, majelisnya paling cuma setengah jam. Bahas fikih sama tasawuf. Saya ingat waktu itu belajarannya Safinatun Najah ya, Adinda Arisman ya, sama kitab Al-Manhajus Sawi. Setiap malam Kamis. Jadi hadrohnya lebih lama, selawatannya lebih lama, zikirnya lebih lama daripada belajarnya. Karena beliau menggabungkan hadis Nabi. Jadi suatu hari dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dikisahkan ada 2 halakoh di Masjid Nabawi. Satu halakoh zikir, satu halakohnya bahas ilmu fikih. Nah, Rasul tanya, ini majelis apa? Oh, majelis zikir ya Rasul. Kami doa, kami zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kata Rasul. Ya, kalau Allah mau kabulkan, kabulkan. Kalau tidak, ya tidak. Suka-suka Allah kan kabulkan atau tidak kabulkan. Ini majelis apa? Ini majelis fikih. Oh, bagus kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pilih duduk di mana? Majelis zikir atau majelis ilmu? Majelis ilmu tadi. Ya, jadi antara majelis zikir dengan majelis ilmu, Rasul lebih senang dengan majelis ilmu. Bahas fikih, bahas tauhid, bahas akhlak, dan sebagainya. Nah, kalau pacak itu gabung 2 majelis ini. Nah, ada zikirnya, ada bahasan ilmunya. Itu lebih klop. Jadi kita tidak memilah, ya, tapi menggabungkan kedua majelis itu. Makanya guru-guru kita dalam majelisnya menggabungkan ada zikir, ada salawat, hadrah tadi, dan ilmu dibahas di dalamnya. Gitu. Jadi menggabungkan seluruh kebaikan dalam satu majelis. Baik, itu muqaddimah. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk rajin ta'lim, ya, dimanapun majelis itu berada. Saya tidak membatasi harus hadir di majelis saya. Ada majelis kebaikan dimanapun, bisa diambil manfaatnya, silakan didatangi. Ya, jangan membatasi ilmu Allah yang luas. Ya, saya tidak seluruhnya paham, tidak seluruhnya ngerti. Cari yang saya tidak paham, yang kalian belum mendapatkannya dari saya di majelis-majelis taklim yang lain, di guru-guru yang lain. Baik, kita bahas dulu kitab hadis Syarah Tanqihul Qaul bab keberapa? Bab 37 ya, tentang fadilah mengingat kematian. Baru kita bahas beberapa hadis minggu yang lalu. Kita lanjutkan, terakhir kita bahas hadis bahwa orang beriman itu hakikatnya dia hanya berpindah alam. Ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat itu hanya pindah alam, bukan selesai. Malah kehidupan di alam barzah jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Di dunia paling kita 60-70. Jadi Ayub Misan saya di Galang Tinggi meninggal dunia. Saya tadi Pak Ziah ke sana. Ya, mulai ke sana. Umurnya 77 tahun. Ya, seumuran dengan ibu saya. Karena nenek kami dulu melahirkan ibu saya, anak bungsu ibu saya. Saya pun anak yang bungsu. Maka saya cucu paling bungsu dari anak paling bungsu. Ya. Nah, Ayub saya yang meninggal tadi, Ayub Misan saya itu anak ye kami yang paling tuut, wa mahuna, dan beliau pun cucu tertua. Nah, jadi kami itu kalau ketemu tuh bertawan, ketemu apa? Cucu tua dengan cucu paling terakhir, paling bungsu. Tadi meninggal dunia. Ya. Nah, hakikatnya orang meninggal dunia itu apa? Hanya pindah alam. Dan kehidupan di alam barzakh jauh lebih lama. Ayu aku tuh umurnya 77 tahun. Paling kisaran itu 60, 70, 80 udah jarang, 90 apa lagi? Di dunia. Hanya sebatas itu lamanya kita hidup di dunia. Di alam barzakh jauh lebih lama, Pak. Ya. Karena kehidupan di alam barzakh selama akhirat belum tiba. Selama kiamat belum datang, selama itu hidup di alam barzakh. Jadi masuk kubur itu hanya pindah alam, hidup di alam barzakh, namun di alam kubur ada kehidupan tersendiri di situ. Wallahu alam, kita masih gaib tentang bagaimana
hidup di alam barzah. Kita hanya dikasih tahu dikit informasinya bahwa di alam barzah hidup. Dalam surah Ali Imran disebutkan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu sangka, kamu kira orang yang meninggal di jalan Allah itu dia mati nian selesai habis urusan, enggak. Tapi mereka hidup ya dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kubur dia dapat. Kalau yang banyak dosa dapat azab kubur, dapat siksa kubur. Nah, pengen dapat yang mana gitu? Itu pilihan. Siapkanlah dari sekarang. Nak dapat nikmat kubur, rajin-rajin ibadat. Ya, baik-baik dengan wong, jangan ada permusuhan. Cuma kalau nak dapat azab kubur, ya jahatlah sama wong, zalimlah sama orang, tinggalkanlah ibadat. Ceto itulah nunggu siksa kubur tadi. Jadi baik atau tidak baik itu sangat menentukan bagaimana keadaan kita nanti di alam barzah. Lama sampai kiamat tiba. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, berarti di alam barzah hidupnya 1000 tahun. Berikutnya baru masuk alam akhirat, dan itu yang kekal dan abadi, dikekalkan oleh Allah Subhanahu taala. Nah, itu kita bahas minggu lalu. Bahwa mati itu hanya pindah alam. Yantakilun min darin ila darin. Hanya pindah alam saja. Dari alam ke alam barzah. Dan berikutnya nanti tibanya hari kiamat akan berpindah ke alam akhirat atau alam yang terakhir, alam yang kekal dan abadi. Berikutnya Rasulullah bersabda, wa qala alaihi salam, ni'mal maut rahatul mu'min. Ya, ni'mal maut rahatul mu'min. Sebaik-baik kematian itu adalah istirahat bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin mati itu istirahat. Ya, istirahat dari dosa, ya kan? Dan rohah itu kan artinya senang. Senang karena apa? Orang mukmin ketika dia meninggal dunia dapat nikmat kubur. Ya kan? Dapat nikmat kubur. Dan orang meninggal dunia yang beriman itu dia tidak merasa lama di alam barzah. Karena apa? Ketika dia masuk kubur, ya, dia menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir. Setelah itu datanglah amal solehnya diwujudkan dalam wujud orang yang bagus. Kalau betina cantik, kalau lanang belaga. Dan merewang dia selama di alam barzah tadi, amal solehnya. Jadi kalau banyak dosa, maka akan diwujudkan dalam wujud orang yang buruk rupa. Jahat, hitam, legam, ya kan? Apa busuk pula misalnya. Tak lemak, direwangi amal buruk. Itu amal buruknya itulah. Bukan amal orang lain, amal dia itulah. Nah, kalau di orang beriman akan dikatakan dalam malaikat naumatul arus. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Jadi orang yang di alam barzah itu kalau dia orang beriman tidak terasa karena dia tidur. Asak bangun tiba-tiba lagi kiamat. Cak bangun tidur baik. Tidur malam jam 10 malam tidur, sebelum subuh bangun. Kan tidak terasa. Azan subuh. Tidurnya pengantin baru tidak terasa itu. Tanyalah Gary. Gary, tidak terasa hari lah siang. Kalau tidurnya jomblo, ala kelamunya nunggu siang. Ya, kati rewang. Kalau ada rewang belaga, ya kan, sak tinggi, hitam putih, belang-belang namanya itu. Ya, bahagia, tidak terasa. Ya, tidak terasa hengki hari lah siang. Jadi bagi orang beriman, kematian itu istirahat atau sesuatu yang menyenangkan. Terus ada kematian mendadak. Bagus tidak kira-kira mati mendadak? Bagi orang beriman bagus mati mendadak. Ada orang baik-baik tiba-tiba meninggal, tidak sakit lagi, bagus. Ya. Tapi kalau bagi orang yang jahat, mati mendadak itu justru siksa. Karena berarti dia tidak ada kesempatan untuk taubat. Dan dia tidak sakit lagi, padahal sakit itu bagus. Kalau ada orang yang meninggal dunia sebelumnya sakit, maka itu adalah kafaratun lizzunub, penebus dosanya. Ya. Penambah amalnya dan pengangkat derajatnya. Jadi kalau ada orang jahat tiba-tiba meninggal itu siksa. Karena tidak ada waktu bagi dia untuk sadar. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bagus, orang baik, orang soleh, orang beriman mati mendadak bagus tak? Bagus. Dan nyusahkan keluarga. Ya kan? Apa lagi? Ya, bagusnya mati mendadak itu. Hah?
Jadi kalau orang yang jahat dia mati mendadak, di sini disebutkan fa mautul fujaati min athari ghadabillah. Mati mendadak bagi orang jahat itu termasuk pengaruh athar, pengaruh atau efek ghadabillah, kemurkaan Allah bagi dia. Sama cak ini, kita ada pegawai, kita tahu pecatnya nakal pegawai ini. Tiba-tiba kita pecat secara mendadak, ya kan? Dipanggil langsung, mulai hari ini gaji terakhirmu, ya, terima kasih, kau baliklah. Karena marah tadi kan, masih penting gitu. Kadang-kadang bukan hanya itu, ya, langsung dilaporkan karena kejahatan dia tadi, ya, bayar denda dan sebagainya. Itu efek dari kemarahan, mati mendadak itu. Sama macam orang dipecat secara mendadak, ya. Nauzubillah. Sehingga apa? Karena mati mendadak, fa innahu lam yatrukhu liyatuba. Tidak ada waktu untuk taubat, tidak ada kesempatan untuk taubat. Maka kalau ada orang jahat umurnya dipanjangkan, itu berarti masih diberi waktu. Cepatlah sadar. Apalagi umurlah di atas 40, tidak sadar juga lah berat. Patokannya 40. Kalau 40 bisa berubah, insya Allah. Kalau lewat 40 belum juga berubah jadi orang baik, tidak sadar juga, lah sulit. Hanya hidayah dari Allah yang pacak ngerubah dia. Nasihat mempan lagi, telah mantol. Masa mending masuk kanan keluar kiri, ya, mantol. Bagingan itu, tidak masuk nian. Kalau lah lewat 40 tidak sadar juga. Jadi alhamdulillah, ya, majelis kita ramai saat ini di Banyuasin. Isinya banyak pemuda-pemuda jomblo-jomblo bahagia. Masyaallah. Untuk apa sedih lah jomblo, sedih pula kan? Hati lemaknya lah je. Lemak lah jomblo tapi bahagia. Lebih bahagia lagi kalau pengantin baru, ya kan? Itu lebih bahagia. Cepat-cepatlah kawin. Ya. Cuma yang kuliah selesai ke dulu dek. Mentang-mentang motivasi kawin lanjut nak nikah lah, ya. Yang kuliah selesai ke dulu. Cuma tak haram nak nikah sambil kuliah, ya kan? Cuma jangan masih minta subsidi dari orang tua, ya kan? Kuliah masih minta bayari, bini minta nafkahi. Dengan mbak, malu ada, ya? Jadi kalau mati mendadak itu pengaruh efek dari murka Allah kepada orang yang jahat tadi. Bukan orang baik yang kita bahas, orang jahat. Mati mendadak itu karena dia dimurkai oleh Allah sehingga tidak ada kesempatan untuk taubat. Wa yasta'iddu lil akhirah, dan tidak ada bekal yang dia siapkan untuk akhirat. Kan mati mendadak. Kalau mati mendadak mana pecah, siap-siap. Ya, makanya ibadah itu jangan kaget-kaget. Kaget nunggu tua. Ya man mati tua. Man mati sok bagi. Maka kita itu harus berpikir, ya, seolah-olah kita mati besok sehingga kita beribadah itu dengan sempurna. Ya, bukan kita berharap mati besok, tapi biar ibadah kita sempurna, anggaplah kita masih sebentar lagi. Sehingga kita akan mempersembahkan ibadah terbaik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kita merasa umur panjang, itu lagi agak sungkan itu. Tenang masih mudi. Lades-ladeslah dulu. Ya, mabok-maboklah dulu, narkobalah dulu. Malah kecanduan, mana nak sadar? Ya, jadi mumpung belum kena pengaruh negatif, jangan sampai. Ya, tercicip sekali biasa nak, ya, tuman, kelemahan. Jangan, ya. Alhamdulillah mumpung masih muda, go hit lah ibadah. Ya. Go hit lah. Yang mati mendadak tadi masih bahasanya. Jadi tidak sempat taubat, itu efek dari kemurkaan Allah, tidak siap untuk bekal, ya, menghadap Allah SWT. Terus yang terakhir, walam yamrudhu liyakuna kafarah, tidak disakiti lagi kan? Dan orang yang tidak sakit menjelang kewafatannya berarti tidak ada kesempatan untuk mendapat penebusan dosa. Karena ketika orang sakit, apalagi sakitnya bertahun-tahun, itu bersih Pak ketika dia kembali kepada Allah SWT. Bersih. Dengan catatan sabar waktu sakit menjelang wafatnya tadi. Nah, sakit yang dialami oleh orang yang sebelum dia wafat itu dengan tujuan Allah buat dia sakit supaya apa? Dosanya diampuni, dosanya dihapuskan dengan sakit yang Allah kirimkan ke dia tadi. Kalau sabar. Kalau tak sabar waktu sakit, justru jadi dosa. Sabar kunci.
Baik. Berikutnya waqala alaihi salam mautul ulama zulmatun fid din. Kematian ulama adalah kegelapan ya dalam agama. Kita sedih kalau yang wafat. Banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu makin ditarik. Karena Allah menarik ilmu, mencabut ilmu bukan dengan ilmunya ditarik. Tafsir ditarik, hadis ditarik, tidak. Tapi yang punya ilmu itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang banyak ulama yang wafat. Bahkan ulama-ulama muda wafat. Di Palembang Ustaz Taufik Hasnudi, di Jakarta Habib Munzir Al-Musawa, itu Masya Allah ya, dengan majlis Rasulullahnya beliau bergerak ya, Monas itu penuh zaman beliau masih hidup, dengan sholawat, dengan zikirnya, dengan dakwahnya, dan belum ada pengganti beliau. Jakarta selama beliau hidup Masya Allah, dan beliau meninggal muda umur 40 tahun. Ustaz Jepri Al-Buhari, beliau dakwah di kalangan artis. Kalau kiai-kiai itu tidak setuju dengan Ustaz Buhari, ya Ustaz Jepri. Tapi kalau saya ya fine-fine saja, karena segmen dakwah beliau kan di kalangan artis. Siapa yang nak dakwah di kalangan artis? Dan tidak semua orang bisa menerima. Tidak bisa diterima di kalangan artis, kan harus punya trik-trik tersendiri. Dan beliau bisa masuk di rombongan artis itu. Ya, walaupun tidak full artis tadi berubah kan, minimal waktu ceramah berjilbab. Walaupun pas main film lah buka lagi auratnya kan. Jadilah taubat sementara. Mudah-mudahan jadi taubat selamanya nanti. Karena selamat dibanding ya, meninggal dunia lagi muda. Dan itu balak bagi kita, bencana bagi agama ketika makin banyak ulama yang wafat. Zulmah itu kegelapan. Kenapa ulama wafat menjadi gelap dunia ini, menjadi gelap agama ini? Karena ulama itu adalah penerang. Ulama itu bagaikan lampu. Tapi ulama sering saya bilang itu duo. Ada ulama yang bagaikan lilin, ada yang ulama bagaikan lampu listrik ini. Kalau ulama yang bagaikan lilin itu cuma pacak nerangi wong lain, tapi dirinya dia terbakar. Nah, jangan sampai ya, saya yang ceramah ini, yang ngomong ini jadi lilin. Ya, wong lain yang dengar ceramah masuk surga, yang ceramah masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Yang mendengar jamaah muridnya dapat pencerahan, dia tidak. Ya, orang ngamalkan ceramahnya tapi dia justru bertentangan dengan isi ceramah. Nah, itu kita tidak mau ulama-ulama yang seperti itu. Tapi ulama yang bagus itu adalah dia menerangi orang lain dan menerangi diri sendiri tanpa membakar diri sendiri. Ya. Wa qala alaihi salam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika manusia meninggal dunia, maka amal lain putus, kecuali 3 amal yang pahalanya tetap mengalir. Jadi 3 ini termasuk amal jariyah. Nomor 1 apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya wakaf. Ya, jadi wakaf ambal, wakaf pembangunan masjid. Jadi kalau wakaf itu artinya kita mentasarufkan harta kita dalam wujud barang-barang yang tahan lama. Misalnya tanah, batu, ya, behel, pokoknya untuk bangunan-bangunan yang bertahan lama itu wakaf. Nah, selama wakaf kita tadi masih dimanfaatkan, digunakan, selama sejadah ini masih dipakai oleh jamaah di Masjid Nurul Ihsan ini, maka selama itu yang berwakaf mendapatkan transferan pahalanya. Ya, mendapatkan transferan pahalanya. Itulah sedekah jariyah, amal jariyah. Dan yang paling hebat sebenarnya amal jariyah itu adalah apa? Ilmu. Apalagi ngarang kitab. Kita punya murid, murid kita nanti punya murid, ya, terus punya murid. Ya, maka itu saling transfer pahalanya. Makanya Rasulullah SAW, guru pertama kita, guru utama kita, Rasulullah, itu paling banyak amalnya. Karena seluruh sahabat murid beliau. Ketika Rasulullah meninggal umur 63 tahun dalam kalender Hijriyah. Kalau kalender Masehi umur Rasulullah wafat 60. Ini banyak ada paham orang. Jadi 60 itu kalau kalender Masehi. 63 yang sering kita sebut itu kalender Hijriyah. Jadi beda hitungan. 60 atau 63, tergantung tahun apa yang kita pakai. Ketika Rasulullah wafat, sahabat yang hidup yang beliau tinggalkan, murid-murid beliau berjumlah 124.000 orang sahabat, sama dengan jumlah para rasul, para nabi.
124.000 orang Nabi. Bayangkan, murid Rasul sebanyak itu. Ketika beliau wafat, seluruhnya taat. Maka tidak boleh mencaci maki sahabat. Sebagaimana orang Rafidhah, Syiah. Ya, atau sebaliknya mencaci maki keluarga Nabi. Orang Nawasib, Nasibah. Sekarang banyak yang mencaci maki keluarga Nabi. Tak percaya dengan habaib, ngata-ngatai para habib. Itu sesat. Dua-duanya sesat. Mencaci maki sahabat sesat. Mencaci maki keluarga Nabi sesat. Di mana kita harus mencintai keluarga dan sahabat Nabi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keduanya. Cinta sahabat Nabi karena beliau adalah murid Rasulullah. Dijamin dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang dimaksud ayat itu adalah sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Kita ada kasih jaminan diridhoi Allah. Sahabat dijamin dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, kita wajib cinta sahabat dan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak mana kita tak berharap syafaat beliau? Anak cucunya kita benci, anak cucunya kita musuhi. Nauzubillah. Enggak sedih gitu. Ada pejabat kita yang luat dengan keluarga Nabi. Ada para ustaz, mohon maaf dan tanda petik. Silakan tonton ceramahnya di YouTube. Ngato-ngatoi keluarga Nabi. Tak percaya masih ada habaib sampai hari ini. Katanya putus sanad Rasulullah. Ya, nasab Rasulullah katanya putus. Tak percaya kalau yang ada sekarang masih keturunan Rasulullah. Itu pembenci keluarga Nabi. Sesat. Itu nawasib namun. Ahlus Sunnah cinta Nabi, keluarga dan sahabat beliau. Maka kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat beliau. Oke, amal soleh ya, sedekah jariyah. Yang kedua waladin. Yang kedua ilmin yuntawau. Ilmu yang manfaat. Ini yang hebat luar biasa ya. Makin banyak murid, makin banyak manfaat. Apalagi kita ngarang kitab. Imam Syafi'i, kitab yang beliau susun itu ada 200 jilid. Sampai hari ini masih dikaji. Ar-Risalah, induknya kitab Al-Um dan kitab-kitab lainnya. Itu dibahas, dibaca, dicetak terus sampai hari ini. Alangkah banyaknya pahala Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, itu kitab hadis nomor 1 dan nomor 2 Bukhari Muslim. Sampai sekarang dicetak terus, dikaji terus di segala penjuru dunia. Di universitas, di pondok-pondok pesantren dibahas. Itu pahala ngarang kitab. Ya. Nah, maka luar biasa Ustaz Arisman ya. Beliau sudah banyak buku yang beliau lahirkan. Kalau aku ini masih kok skripsi itulah. Ya. Nah, sama makalah-makalah selama kuliah dulu. Dan itu tidak dicetak, dikumpulin dosen, dinilai sudah. Nah, jadi insyaallah nanti minta bantu sama Ustaz Arisman, bantu saya biar bisa nanti menyusun buku ya sama sebagaimana beliau. Biar lebih banyak faedahnya, manfaatnya dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Yang ketiga, yang pahala yang tetap mengalir adalah waladin salih yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka kita semua walaupun beranak, bujucok itu anak. Maka wajib sebagai anak, Pak Gopar, ya, walaupun beranak kita masih anak, ya kan? Tidak mungkin lahir dewek kata ibu, kata emak, tidak mungkin ya. Maka kita tetap sebagai anak walaupun kita beranak, bujucok, doakan orang tua kita. Karena kata sahabat Nabi, qala ba'dus sahabat tarku du'a lil walidain yudayyikul 'aish 'alal walad. Anak yang tidak mendoakan orang tuanya, Allah sempitkan hidupnya, tak bahagia hidupnya, susah hidupnya. Berarti dalam pandangan sahabat, tak doakan orang tua sudah durhaka, sudah dosa, dan balasannya apa? Kontan. Hidupnya susah, hidupnya saru, hidupnya galau, sulit, tak bahagia. Nah, jadi cek, kalau sampai hari ini belum bahagia, masih galau terus panjangan, nah, mungkin ada salah dengan orang tua. Cepat minta maaf, cepat minta maaf. Baik, caknya kita bahas sampai di situ dulu. Hadis Lubabul Hadis. Rencana saya khotam sebenarnya, cuma masih panjang. Ya, nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kitab Syarah Tanqihul Qaul. Sebelum kita lanjut fikih, ada yang nak ditanyakan? Silakan. Kita lanjut fikih. Fikih bahasan kita kemarin
tentang syarat sah sholat berjamaah. Masih ingat? Masih ingat? Nomor 1, makmum wajib berniat jadi makmum supaya sah sholat berjamaahnya. Kalau imam, sunnah. Bagi imam sunnah berniat jadi imam. Ya, nah ini berlaku untuk apa? Sholat wajib selain sholat Jumat, atau sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah. Apa saja sholat sunnah yang berjamaah? Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa minta hujan, sholat gerhana, apa lagi? Nah itulah. Nah, tahajud tidak sunnah berjamaah, tapi boleh sebagai pembelajaran. Ya, witir hanya sunnah pada bulan Ramadan. Witir di selain bulan Ramadan tidak sunnah berjamaah. Tapi boleh tidak nak berjamaah? Boleh, sesekali, jangan tiap malam. Berjamaah terus witirnya. Tahajudnya berjamaah terus tiap malam. Makruh menurut mazhab Syafi'i. Bahkan kalau sampai ada yang berkeyakinan memang itulah hukumnya, bisa haram. Jadi tahajud berjamaah itu boleh sesekali dalam konteks belajar atau membiasakan anak-anak ya untuk biasa tahajud. Nah, lah biasa dilanjutkan dewek-dewek. Duha, pemerintah kita Banyuasin bagus punya kebijakan Banyuasin religi, diantaranya menganjurkan sholat duha di sekolah-sekolah. Itu bagus, cuma teknisnya dibeneri, bukan samo cak segitu semayang isak berjamaah tadi, imam baca, makmum ngaminkan. Duha itu kan sunnahnya sir, ya kan? Dan tidak sunnah berjamaah, sunnahnya dewek. Maka ketika launching sholat duha berjamaah itu bersama itu, kan di Masjid Agung Al-Amir, saya jelaskan sama bupati dan wakil bupati hukumnya, biar tidak salah paham. Kebijakan bapak bagus, cuma jangan salah teknis. Kage yang dikritik ulama-ulama di Banyuasin, MUI Banyuasin, ngapa nak katik suara, ngapa nak meneri. Maka saya berbicara pada saat launching itu, yang benar bukan sholat duha berjamaah. Kalau disebut berjamaah berarti ada imam ada makmum. Yang benar kata saya terangkan di depan bupati. Ya, saya berani kalau benar ya kan, ngapa nak takut ya, ngapa nak malu. Nah, yang benar sholat duha bersama. Kalau bersama berarti berangan, tapi dewek-dewek. Kalau berjamaah ada imam, ada makmum. Nah, tidak tahu di sekolah pelaksanaannya. Ya, waktu launching sudah saya terangkan di depan bupati dan beliau menerima, ya harus menerima. Karena yang disampaikan adalah fikih Islam, itu aturannya. Baik. Nah, jadi berlaku kalau sholat berjamaah tadi selain Jumat, maka makmum berniat jadi makmum, wajib itu. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Imam tidak wajib, hanya sunnah supaya dapat pahala jamaah. Jadi kalau imam tidak berniat sholat berjamaah, tidak berniat jadi imam, sah dia jadi imam, dan makmum dapat pahala jamaah menjadikan dia imam. Hanya imam itu buyar, rugi kan? Jadi imam tapi tidak dapat pahala jamaah. Ya, tapi sholatnya sah. Nah, khusus sholat Jumat, ini masih ngulang ya. Khusus sholat Jumat, imam makmum wajib niat jadi imam dan makmum. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Mobil khusus imam. Kalau imam tidak berniat jadi imam, maka seluruh jamaah tidak sah. Kalau makmum cuma makmum tadi yang tak sah. Nah, itu kan bahaya. Jadi imam sholat Jumat itu wajib paham betul hukum ini. Kalau tidak, maka dia mengorbankan seluruh jamaah sholat Jumat di masjid itu. Khusus sholat Jumat, imam niat jadi imam hukumnya wajib, makmum niat jadi makmum hukumnya wajib. Maka mungkin pengurus perlu tanya imam-imam masalah niat itu. Jangan sampai korbankan jamaah. Ya, kita tertibkan. Terus sudah kita bahas minggu lalu, imam itu harus posisinya di depan. Jangan makmum lebih di depan, maka sholatnya tidak sah. Kalau imam makmum barisnya sejajar, maka makruh kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, memang itulah aturannya. Sama, sejajar. Kalau imam makmum seluruhnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki, maka harus di depan makmum. Kalau satu, maka jaraknya adalah tumit imam sejajar dengan jari-jari kaki makmum. Kalau satu imam, satu makmum. Kalau makmumnya 2 dan lebih, maka imamnya di depan. Jarak imam dan makmum itu sudah diatur semua.
Jarak imam dengan makmum di shaf pertama, jarak makmum shaf pertama dan shaf kedua itu ada aturan. Maksimal 3 hasta. 1 hasta ini. Berarti kalau 3 hasta tengah 2 meter. Nah, kadang-kadang sujadah imam kejauhan kan? Lebih dari 3 hasta. Maka itu makruh dan tak dapat pahala jamaah antara imam dengan makmum di shaf pertama. Nah, ini paslah posisi. Jadi kalau dimajukan lagi sejadah imam ini makruh. Karena jarak maksimal. Tahu jarak maksimal? Berarti tidak boleh lebih kan? Jarak maksimal imam dengan makmum 3 hasta, tengah 2 meter. Lebih makruh. Kalau makruh berarti tidak dapat pahala jamaah. Jelas? Makmum shaf pertama dengan shaf kedua jaraknya maksimal 3 hasta. Berarti kalau kurang boleh tak? Boleh. Lebih 3 hasta itu yang salah. 4 hasta, apalagi 5 hasta, 2,5 meter. Jarak imam dengan makmum shaf pertama dan shaf kedua dan seterusnya lebih dari 3 hasta makruh. Arti makruh tidak dapat pahala jamaah. Ya, rugi kan? Sudah sholat jamaah capek-capek tapi tidak dapat pahala jamaah. Dihitung sholat dewean, kan rugi. Nah, itu maka perlu tahu hukumnya. Itu yang kita bahas minggu lalu. Kita ulang itu baru. Selanjutnya, wa wuqufu rajulain jaa'a ma'an aw rijalin qasudul iktida bi musallin khalfahu saffan. Nah, kalau makmumnya 2 orang atau lebih datang secara bersamaan, maka langsung posisinya berbaris di belakang imam. Ya, datangnya bersamaan. Minggu lalu kita bahas kalau datang tidak bersamaan. Bagaimana? Ya, datang 1 imam, 1 makmum. Maka makmum yang pertama tadi langsung mengisi di sebelah kanan imam. Ya, posisi bagaimana? Tumit imam sejajar dengan jari-jari kaki makmum. Artinya jarak yang paling sekilan. Ya, antara imam dengan makmum. Sedang berjalan sholatnya, datang makmum kedua. Maka dia berada di posisi sebelah kiri. Sama posisinya. Ya. Jaraknya adalah sekilan antara makmum yang baru datang tadi yang sebelah kiri itu. Dia langsung takbir, sudah datang. Ya, sudah takbir, maka kedua makmum kanan dan kiri tadi mundur ke belakang. Jadi dia takbir dulu baru mundur. Ya. Berada di belakang imam. Kalau 2 makmum tadi tidak ngerti, imam boleh tolak kedua makmum tadi ke belakang. Boleh. Ya, cuma jangan ngomong, mundur kamu tuh. Ah, itu batal. Pak Yudi ya. Ya, mundur. Ya. Boleh sekedar begini boleh. Sekali be, jangan nepak-nepak. Oh, kamu tidak ngerti dia buyan kamu. Ah, itu batal. Ya. Cukup begini. Kalau makmum tadi tidak paham, tidak ngerti fikih, ya tidak usah kita imam ngotot, kita yang maju. Jadi gitu. Solusinya makmumnya mundur atau imam yang maju. Itu kalau datang tidak bersamaan. Paham? Nah, yang kita bahas sekarang, datang 2 makmum tadi barengan. Berarti orang 3 salatnya, 1 imam, 2 makmum. 2 makmum tadi datang bersamaan, maka langsung susun shaf di belakang imam. Tidak perlu nak nyuruh mundur lagi, tidak perlu nak jarak sekilan tadi, tidak, langsung posisi di belakang imam. Itu minimal 2, apalagi lebih dari 2, langsung saja susun. Nah, posisinya sentral, bukan berat sebelah ke kanan ngalong, enggak. Posisinya sentral, tengah-tengah. Ya, 2 orang tadi persis di belakang imam. Datang lagi makmum ketiga, ngisi sebelah kanan. Datang lagi makmum keempat, ngisi sebelah kiri. Jadi ngisinya kiri kanan sehingga sampai full shaf ini. Cantik kan mainnya? Bagus. Ini kadang-kadang milik kanan kalau sehingga miring sebelah. Kalau perahu terbalik, miring sebelah. Ya pernah kan naik perahu, naik ketek. Kalau galing, selesai, tenggelam perahu. Ya, maka kita biar selamat, jangan miring, jangan masuk banyu. Ya, perahu itu ibarat perahu ketek tadi, maka kita harus ngisinya sentral. Ya, tengah terus ngisi pinggir.
Jadi posisinya jangan miring, jangan berat sebelah, berat kanan atau berat kiri, harus sentral, tengah. Udah penuh sop pertama, baru buat sop kedua. Jadi tidak boleh buat sop kedua sebelum penuh sop pertama. Begitu aturannya. Jelas? Berikutnya, Ustaz Syahiri tidak datang ya? Saya rindu beliau. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan cepat sehat. Wa nudiba wukufun fi saffi awal wa huwa ma yalil imam wa in takhallalahu minbarun aw amudun thumma ma yalihi wa hakadha. Sunnah mengambil tempat dalam baris terdepan. Kita ini berebut nak di belakang. Padahal para sahabat dulu itu saling undi. Ya, kalau masuk itu tuh budak-budak zaman kita dulu itu omsom. Ngundinya omsom, ya, berebut nak ke depan galau, kan akhirnya ini, biar adil omsom, usip, ya, undi, siapa yang berhak di depan ini? Saking apa? Berebut untuk berada di sop yang pertama. Kalau teman-teman semua sudah haji, sudah umroh, perhatikanlah, itu orang-orang Pakistan, orang-orang India itu paling tahan. Kalau di Masjid Nabawi itu saya perhatikan, itu tak berlari lagi dari sop pertama, kedua, ketiga itu. Duduk di situlah, tahan dia. Ya, tahan. Goleng-goleng di situlah. Tak galak berhari di sop pertama itu. Itu paling tahan orang Pakistan, orang India. Mana orang Indonesia? Tahulah dewek, galak selonjoran di Masjidil Haram. Kena marah oleh laskar. Selonjoran di Masjidil Haram, kurang ajar. Orang kita ni banyak sungkan terus terang. Kalau orang Pakistan itu tahan nian, orang India, yang Muslimnya itu ya, tahan. Maka wajar kalau film India asap gocok itu tahan ya, bangbung diuntal ke masa hidup. Kalau nonton film India deh, kucing memang tahan fisiknya. Duduk berjam-jam itu kan pegal. Tapi mereka, misalnya sudah sholat zuhur nih, tidak keluar masjid ya, nunggu sholat asar kaki, tak galak berlari ninggalkan sop pertama itu. Mantap dia, sholat sunnah, zikir, ya, baca Quran, tak galak berlari. Nah itu saking semangatnya ya. Kita berebut nak ke belakang, nak mundur galau. Karena tidak paham ya besarnya fadilah berada di sop yang pertama. Cuma juga jangan sampai nyakiti. Demi dapat sop pertama kita nyakiti ya, nyulak-nyulak gong tidak boleh. Nah, itu kan sering terjadi. Nak nyium Hajarul Aswad, kadang-kadang sampai dorong-dorong, nyakit-nyakit, nijain, nyigung, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Mencium Hajar Aswad sunnah. Sholat di sop pertama sunnah. Tapi kalau nyakiti haram, dosa, zolim kan? Itu dosa besar. Jadi tidak seimbang antara pahala sunnah dengan dosa zolim. Dosa menyakiti orang tidak seimbang. Maka silakan mendapatkan fadilah, dapat fadil lah apa? Ini fadil namanya Pak. Ya, istrinya ponaan wong rumah, jauh ini, ya. Luar biasa, istri ini di Mampos itu kan. Dia tugas ini di mana? Manajer apa kan? Manajer sawit. Jauh ya. Datang taklim gitu, Masya Allah. Ya. No, cerita tadi lupa lagi ya. Jadi maksud saya, tidak seimbang pahala sunnah dengan dosa nyakit sesama kaum muslimin demi dapat sop pertama, demi mencium Hajarul Aswad, demi sholat di Raudhah. Jadi silakan dapat keutamaan, tapi jangan nyakiti wong. Tidak seimbang itu dosanya, besarlah dosanya. Maka saya ketika umroh dulu, ya ingat pesan-pesan dari guru-guru Kiai Balian, dari Abah Zain Syukri almarhum, ya. Pokoknya pasrahkan baik. Jadi yang penting ada niat. Sebelum mencium Hajar Aswad tadi, sedekah dulu, sholat sunnah dulu, ada niat, ada tekad. Nah, pokoknya tawaf, ngoyor baik, bawa betul, yakin betul, la haula wala quwata illa billah. Itu pesan guru-guru gitu. Pokoknya tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kalau kita memang bakal nyiumnya, Allah mudahkan. Ya ternyata Allah mudahkan, tidak sampai nak dorong-dorong itu ndak ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi bawa betul keyakinan bahwa kita tidak punya kemampuan. Tiada daya dan upaya kita nak melakukan ketaatan tadi kalau bukan karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sop pertama
ya, itu adalah sop yang langsung berada di belakang imam. Jadi tentang sop pertama ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, itu 45 jilid kitabnya, disusun oleh Kementerian Wakaf negara Kuwait. Ya, kitabnya 45 jilid. Kalau mau beli harganya itu 8 juta. 45 jilid itu. Ya, silakan kalau beli. Cuma Arab dah loh. Saya punya PDF-nya. Kalau PDF kan tinggal download gratis. Ya, udah lama saya download itu. Jadi saya baca PDF-nya dan sekarang sudah ada aplikasinya di HP. Jadi HP saya itu penuh dengan kitab. Makanya kadang-kadang agak lelet ya. Belum lagi gambar kiriman dari grup Biker Subuh kan berebut, gambarnya banyak ya, macam-macam. Gitu. Jadi di sana diterangkan sop pertama itu ada 3 pendapat ulama. Nomor 1 adalah sop yang langsung di belakang imam, dan tentu ini pendapat yang paling benar. Yang kedua, ya, sop yang pertama itu adalah sop yang pertama itu sop yang di belakang imam, dan tidak masalah ada apapun di sop yang pertama itu. Ada mimbar di sop pertama itu tidak masalah, tidak mutus sop menurut pendapat terkuat. Ya, ada pembatas, ada tiang, itu tidak masalah, tidak mutus sop. Itu pendapat pertama. Dan ini pendapat mayoritas. Zahaba jumhurul fuqaha ila anna as-saff al-awwal al-mamduh kama fil hadis huwa as-saff alladhi yalil imam sawa'un takhallalahu mimbar aw a'mida aw maqsurah aw ghairi zalik. Saya sampai hafal karena saya diundang 2 kali ke stereo ribut masalah mimbar. Maka saya hafal kitab itu. Dan di Al-Amir juga tahun 2016 saya ngimam di Al-Amir, itu juga kerok masalah mimbar. Maka saya terangkan kitab itu tadi. Maka alhamdulillah jadi hafal karena keseringan menjelaskan masalah mimbar itu. Jadi kalau mimbar seperti di Al-Amir atau di Masjid Salmaniyah atau di Masjid Al-Ma'mun, tadi di Masjid Syuhada Galang Tinggi juga, itu mimbarnya maju ke depan kan? Itu tidak memutus shaf menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ahli fikih. Dan ini pendapat terkuat, pendapat paling sahih. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid 3, ya, kata beliau, orang yang punya pandangan, punya pendapat bahwa shaf pertama itu putus karena ada mimbar, ada tiang atau ada pembatas, faqad lahadha, orang itu adalah orang yang sempit pikiran. Ya, orang yang cetek akalnya dalam pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi itu pendapat terkuat. Shaf pertama adalah shaf yang langsung di belakang imam walaupun ada mimbar. Mimbar tidak memutus shaf menurut pendapat pertama ini. Ini pendapat terkuat. Pendapat kedua, ya, shaf pertama itu adalah shaf yang di belakang imam dan tidak boleh ada apapun di shaf pertama ini. Tidak boleh ada tiang, tidak boleh ada pembatas, tidak boleh ada mimbar. Ketika mimbar masuk di shaf pertama, terputus shaf itu. Ini pendapat kedua. Tapi ini pendapat lemah, pendapat dhaif, dan pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, tapi dibantah oleh Syekh Ibnu Hajar tadi. Jadi ada memang pendapat itu, tapi patut kita ketahui ini pendapat lemah. Ya, jadi yang pendapat lemah jangan nak nyalai yang terkuat. Jadi mimbarnya ke depan itu pendapat terkuat. Cara mimbar di Al-Amir itu pendapat terkuat yang kita pakai, jangan nak disalahi. Yang nyalai justru pendapat yang paling lemah. Tapi kita hargai. Kalau ada masjid yang mimbarnya masuk ke dah, kita hargai karena dia mengikuti Imam Al-Ghazali. Kita tidak nyalakan, tapi patut diketahui itu pendapat lemah, Pak. Paham? Jadi kita menjelaskan secara jujur ya, adil ya. Bukan kita nak menang dewek. Itu fatwa para alim ulama. Pendapat ketiga, shaf pertama itu adalah orang yang datang ke masjid lebih awal walaupun sholat paling belakang. Ya, ada pendapat aneh seperti itu kan? Itu silakan baca dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 19, jilid 27 dan jilid 39. Ngapa aku hafal? Lah puluhan kali aku terangkannya itu. Di Al-Amir lebih kurang 4 kali saya terangkan. Dan kultum pertama saya di Al-Amir, saya ngimam di Al-Amir bulan Desember tanggal 12 ya, Desember 2015. Nah, saya terangkan itu Januari akhir Desember karena masih ribut-ribut, kadang dimasukkan, kadang dimundurkan mimbar itu ya. Maka saya terangkan, itu kultum pertama saya. Ceramah pertama saya di Al-Amir menerangkan masalah mimbar. Maka saya sampai hafal kalimat-kalimat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah tadi. Jadi pendapat ketiga menyebutkan shaf pertama adalah bukan nyingok shafnya, nyingok uangnya.
Kalau dia datang pertama kali ke masjid, tentu marbotullah dari walaupun waktu sholat dia paling belakang, itu saf pertama. Nah, pendapat ini dibantah oleh Syekh Ibnu Hajar. Kalau yang kedua lagi dibantahnya, apalagi yang ketiga, ya kan? Madai. Ya, sholat di bucu paling belakang dianggap saf yang pertama. Tapi kita hargai, ada yang ngomong cak itu, dan itu ulama. Jadi tiga-tiganya kita hargai. Tapi dari ketiga itu pendapat terkuat adalah pendapat pertama, saf pertama tidak putus dengan adanya mimbar, ada tiang, ada pembatas atau yang lainnya. Tidak masalah. Saf itu hanya putus kalau wong tak ngisi. Ada saf bolong, dia ngisi di belakang. Nah, itu yang memutuskan saf. Dan orang yang memutuskan saf, ya, man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan dia dari rahmat Allah, hilang berkah. Nah, itu siapa maksudnya? Ada saf kosong tidak dia isi. Itu yang memutuskan saf. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyambung saf, wasalahullah, akan Allah sambung juga dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas tentang saf itu, ya? Jadi Salmaniyah itu benar. Itu pendapat terkuat. Nah, yang mimbarnya masuk masjid apa? Suada. Masjid Jumhuriyah. Itu juga benar. Ikut Imam Al-Ghazali. Tapi tahu itu pendapat lemah. Tapi silakan. Ya. Kita tidak nyalai, cuma harap diketahui itu pendapat doh. Nah, itu saja. Tapi kalau dia masih nak ngotot, ya silakan. Ya, dia masih ada panutan, dia masih ikutan, yaitu fatwa ulama dari Imam Al-Ghazali. Kita hargai. Baik, sampai di sini. Cak nyala banyak nguap-nguap. Oke, ini saja. Silakan kalau ada yang nak ditanyakan sebelum kita akhiri taklim kita. Sepi pertanyaan malam ini? Apalah puas galau? Paham galau, ya? Iya. Ya, Pak Bapak. Ya. Sebenarnya pakai mic itu bid'ah, karena Nabi tidak pakai mic, ya kan? Nah, kalau disebut bid'ah. Cuma ya kita husnuzan saja, ya kan? Niatnya mungkin untuk apa, syiar, biar mereka tahu, ya kan? Ada salah jamaah, ya kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu. Mic itu hanya dibutuhkan ketika jamaah banyak dan bakal tidak terdengar bacaan imam. Itu kan fungsinya itu. Cuma kalau jamaahnya dikit, ngapun sholat pakai mic, kan begitu. Kalau sholat Jumat jamaahnya banyak, ya kan? Maka itu tentu ada manfaatnya. Nah, karena orang banyak itu sholat Jumat misalnya, khutbah itu apalagi suaranya kecil, kayak Dinda Arisman kan suaranya kecil. Kalau tidak dibantu mic, ya tidur kalau jamaah. Kalau nak dikeluarkannya suaranya memang itulah. Atau saya ini sebenarnya suaranya mudah serak. Maka aku tidak pacak nak ngomong jerit-jerit itu, tidak pacak. Suaraku mudah serak. Ya, kalau serak itu batuk-batuk. Ya, maka dibantu mic itu biar aku tidak jerit-jerit. Kalau menjadi imam tidak jerit-jerit, kalau ngaji tidak jerit-jerit, ya. Suara saya mudah serak. Lagi saat ini. Kalau dulu masih muda, caklah tuanian, ya. Kalau dulu saya ceramah biasanya paling dengar tengah 2 jam. Ya, ceramah Maulid, Isra itu biasa paling dengar tengah 2 jam. Kadang-kadang itu sampai 2 jam tahan. Nyambung tanya jawab puluh sudah. Nah, sekarang tidak tahan lagi. Dah tua aja kan, anak lah 3, ya. Jadi mudah serak suara itu sekarang. Ya, mungkin juga bawaan kecapean, terlalu sering ngomong. Karena pagi saya ngajar, siang di Al-Amir ngimam, terus ya sudah zuhur ngantor di MUI. Itu setiap hari saya ngajar di MUI. Ya. Hari Rabu dan Kamis itu PKU, pendidikan kader ulama, ustadz-ustadz belajar, saya ngajarnya. Bahas kitab, 3 kitab, Jala'ul Afham, sama Fathul Qarib, dan satu lagi kitab, ya. 3 kitab yang dibahas. Itu ngajar. Belum lagi untuk jadi tutor pendidikan imam dan khatib. Belum lagi pelatihan ngurus jenazah. Itu saya semua tutornya. Jadi pagi ngajar pondok, siang saya aktif di MUI. Belum ada yang kursus tadi, ya. Pendalaman materi. Malam majelis tadi. Sudah selesai.
Jadi kalau tidak dibantu mic, habis suruh. Seret, ya. Jadi tergantung asas manfaat. Kalau serasa anggap penting ya silakan pakai mic. Cuma kalau berdua tadi saya rasa tidak perlu, ya kan? Kecuali azan, qomat, itu penting karena untuk memanggil. Tapi kalau sholat kan itu langsung koneksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kadang-kadang dikolahkan wong non Muslim ya. Wong Islam itu Tuhannya kayaknya jauh ya. Ngapa doanya pakai mic-nya? Kita kadang dikolahin. Nah, tapi kita bisa jawab. Ya, kalau jamaahnya banyak, kita pengen ya jamaah juga paham, tahu doa, jangan cuma ngaminkan tapi tidak terti, tidak tahu apa yang didoakan imam. Kayak imam doa minta anak bini lagi misalnya kan, tuh amin ke ada ya? Atau imamnya berdoa untuk dirinya dewek, ya kan? Karena kita makmum paling belakang tidak terdengar, kita amin dan itu kan tidak diaminkan sebenarnya. Kalau imam doanya untuk diri dewek, dia ngajak orang lain berdoa, tapi baca dengan menggunakan domir untuk sendiri. Rabbi firli wali walidayya. Tidak sunnah makmum mengaminkannya, karena imam itu imam pengkhianat itu. Ya, imam pengkhianat itu adalah imam yang ngajak doa sama-sama tapi menggunakan bahasa untuk diri sendiri. Seharusnya kan digunakan bentuk jamak. Kami, kita, ini aku wujud ini kan. Rabbi habli minas sholihin. Seharusnya digunakan kalau untuk orang banyak Rabbana hablana minas sholihin. Walaupun itu dari Al-Qur'an doa itu diambil. Boleh kata Profesor Quraish Shihab, ya, walaupun doa itu diambil dari Al-Qur'an diganti menjadi domirnya jamak ketika dalam konteks doa. Yang salah itu kalau ngajinya waktu baca Al-Qur'an niatnya diganti, itu yang salah. Tapi dalam konteks doa, walaupun doa itu diambil dari Al-Quran, boleh dirubah domirnya menjadi domir jamak. Karena imam yang berdoa untuk dirinya dewek, padahal dia ngajak orang banyak, maka faqad khanahum. Imam itu berkhianat kepada makmumnya. Pengkhianat itu kan munafik. Keras itu ya sebutannya. Nah, jadi itu guna mic. Jadi tergantung kita lah. Kira-kira ada manfaat pakai. Cuma berdua tadi saya pikir tidak perlu ya. Kecuali pada saat azan, qomat. Wirid mungkin boleh dipakai untuk syiar ya. Tapi sholatnya tidak perlu. Maka saya di Al-Amir kadang pakai, kadang tidak. Kalau maghrib isya kadang tidak saya pakai. Taruh saya di bawah mic gantung itu ya. Maka kalau zuhur kan jawabannya banyak. Zuhur, asar, zuhur paling banyak itu kadang sampai 5 shop. Ya. Nah, itu pakai mic, tidak kedengaran yang paling belakang, yang paling ujung karena masjid Al-Amir itu besar. Ya. Nah, itu penting. Jadi bukan minta alam. Tergantung kegunaan, manfaat. Baik, ada lagi? Oke, ini ya Fadilul. Po. Laki perempuan? Di shop perempuan? Kurang jelas? Belum sunat? Oh. Bawaan agak dulu, agak kurang konsentrasi jadi. Ya, kurang minum puan mungkin ya. Minum dulu. Jadi sop, lupa lagi. Jadi sop anak laki-laki ya, anak laki-laki berada di sop orang dewasa. Ya itu kalau dia sudah mumayyiz, tidak masalah, udah ngerti ya, udah baca apa istinja dewe, udah ngerti cara wudu, sah. Cuma kalau dia pakai pampers, nah itu yang enggak. Karena kalau pakai pampers berarti bawa najis. Ya kalau dia berada di sop, maka itu dianggap memutus sop. Karena najis, bawa najis, pampers itu kan mengandung najis. Nah, tapi kalau dia masa kecil tapi udah ngerti, udah mumayyiz, kan kalau anak-anak sekarang walaupun kecil udah ngerti ya. Anak saya masih TK udah ngerti, ya berarti dia sudah mumayyiz walaupun belum balik. Oke, itu tidak jadi masalah. Nah jarak sop tadi ya yang ditanyakan, itu kan 3 hasta, baik ke depan ke belakang ini. Nah, ke depan belakang itu jaraknya 3 hasta maksimal. Tapi kalau samping itu jaraknya adalah rapatnya sop ya, jadi bahu ketemu bahu, bukan kaki ya ukurannya. Kalau kaki kan kalau awak besar, kalau awak lebar, nah jadi ukurannya bahu.
Kalau kaki, jarak kaki itu hanya maksimal 1 sekilan, sejengkal. Nah, sejengkal itu ukurannya adalah jempol dan kelingking dilebarkan. Ini sejengkal. Jadi jengkal itu bukan pakai jari tengah ya. Ya. Dalam kitab Bidayatul Maniyah itu disebutkan jarak kaki kita waktu berdiri dalam sholat itu adalah sekilan, sejengkal. Sekilan sejengkal itu jempol dan kelingking seperti ini. Jadi tidak lebih dari itu. Kalau ngangkang makruh. Ada kan yang salat ngangkang atau nyari kaki tetangga sebelahnya. Ya. Makin tetangga sebelah makin jauh dia makin ngangkang. Lama-lama serka bukannya. Itu tidak sunnah, justru makruh. Jadi ukurannya bahu. Dan tidak perlu rapat. Dia laju sampai mengas faru. Makruh juga, tidak boleh nyakiti ya. Zalim itu sudah kalau sampai maka mengas tetangga sebelah, apalagi dikena asma, tubuh kempet kali, tubuh pepet. Jadi ya kira-kira waktu naik turun itu ya bahu kita sempat terjadi gesekan, ya itu sudah dianggap rapat. Ya waktu turun naik kan bertomboran lah bahu. Kalau tidak bertombor berarti itu terlalu jarang. Jadi jangan jarang nian, jangan rapat nian, jarang nian berarti jarang ya. Itu sudah dianggap sopnya tidak rapat. Tapi kalau terlalu rapat sampai mengas-mengas, itulah nyiksa kawan belum lagi kawan sebelah tadi mampu ketek misalnya, tambah tersiksa. Ya, dia mengas, apalagi gendut, kamu rapat, kamu pepet, sudah mengas dia, ya kan? Jadi ukurannya sedang-sedang saja, bahu ya, bahu ketemu bahu, kaki ya itu tergantung. Karena kalau yang badannya lebar, kaki tentu kan tidak bisa lebar, sekilan jarak kaki, kiri kanan itu sekilan. Dan kalau sekilan kan tidak mesti ketemu berarti antara kaki-kaki jamaah itu. Oke? Ada lagi? Ya, Dali. Menyampaikan pertanyaan atau pernyataan dari orang yang sama, Mbak Risma Andi. Oh, rutin itu ya. Yang pertama, seandainya ada jamaah yang telat datang padahal di barisan pertama masih muat 1 orang, sangka sholat yang di set kedua yang sendirian itu dah. Ya. Jadi begini, kita harus tahu hukumnya dulu. Kan ada wajib, sunnah, makruh ya, ada mubah, ada haram ya kan. Hukum-hukum taklif itu harus tahu dulu, sehingga ada konsekuensinya, ya kan. Nah, hukum merapatkan shaf itu hukumnya pun apa wajib, apa sunnah, apa mubah, apa makruh, apa haram. Ya, tentukan itu dulu. Apa hukumnya? Sunnah. Lawan sunnah makruh. Berarti kalau shaf tidak dapat hukumnya makruh. Shaf jarang hukumnya makruh. Shaf tak rapi itu ada yang maju mundur. Jadi ya, dia itu harus rapi, artinya barisnya lurus rata sesuai garis ini. Ya, terus sama rapat. Jadi rapi dan rapat itu berbeda ya. Rapi itu berarti rata barisannya, itu rapi. Ya kan? Nah, kalau rapat berarti tidak renggang. Harus dua-duanya. Nah, hukum merapikan dan merapatkan sunnah. Berarti sebaliknya, tidak rapi, tidak rapat, makruh. Makna makruh tidak dapat pahala, bukan tidak sah. Gitu kan? Artinya sholatnya masih sah, tapi makruh berarti tidak dapat pahala. Sholat jamaahnya itu. Nah, itu ya, tapi sah. Berarti yang paling bagus ya rapat, biar sah dan dapat pahala jamaah dari merapikan shaf itu, ya. Oke, jelas? Ini hukumnya makruh. Dia membuat pernyataan, pendapat Imam Al-Ghazali lebih masuk akal Ustaz karena ikat penghalang apalagi mimbar yang lebar itu justru merampas hak pahala jamaah sebanyak 3 atau 4 orang yang besar yang seharusnya mereka barisan pertama. Iya, ukurannya bukan masuk akal atau tidak. Kita ikut ulama. Ya, dasarnya bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dasar dan itu terkuat. Bukan masuk akal dan masuk akal. Masuk akal itu masuk akal siapa? Akal kita. Ya, akal anak TK dengan anak SD, SMP, S1, S2, S3 kan beda. Akal profesor dengan yang bukan profesor kan beda. Nah, akal siapa yang dipakai? Coba. Masuk akal menurut budak TK lain dengan masuk akal menurut anak SMA. Kan begitu? Dan masuk akal atau tidak tergantung wawasan. Makin
sedikit wawasannya, masuk akal menurut dia berbeda. Tergantung literasi, tergantung wawasan. Kan begitu? Ya, ukuran masuk akal itu menurut siapa? Menurut ulama. Boleh besok kita terima pendapat Adinda ini, ya, di Semandi ini. Tapi akal siapa yang dipakai? Kalau akal Anda tidak bisa disandingkan dengan Syekh, ya, pengarang kitab Fathul Bari. Pengarang kitab Fathul Bari itu syarah dari Sahihul Bukhari, dan pendapat beliau dipakai ulama sedunia, kaum muslimin sedunia. Namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari 10 jilid, di rumah saya ada, itu punya istri. Istri saya dulu waktu kuliah di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, ikut musabaqah hafdzil Quran, beliau juara 1, hadiahnya kitab Fathul Bari. Makanya ngado kitab di sebelah kiri itu ya, yang tebal-tebal 10 jilid itu kitab punya istri saya. Yang ngarang kitab itu yang ngomong. Pendapat Imam Al-Ghazali yang kata masuk akal, lebih masuk akal tadi, dibantah oleh ulama. Namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mirip nama buat gitu, ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani membantah pendapat Imam Al-Ghazali, malahan beliau kasar bilangnya. Orang yang menyatakan sop terputus dengan adanya mimbar dan tiang atau pembatas, maka orang itu lahadha. Itu kasar kalimatnya. Itu orang yang sempit pikiran. Justru yang tidak masuk akal. Karena yang disebut Nabi memutus sop itu menggunakan kalimat man. Maka harus paham bahasa Arab ngomong hukum itu, ya. Man qata'a saffan. Perhatikan kalimatnya. Man qata'a saffan, bukan ma qata'a saffan. Jadi untuk bicara hukum itu harus ilmunya luas. Paham Quran hadis, paham nahwu sharaf, mantiq, bayan, balaghah, ma'ani, ilmu arud, ilmu qawafi. Pernah dengar namu-namu ilmu itu? Dengarnya baru malam ini, apalagi nak memahaminya. Nahwu, sharaf, badi, bayan, ma'ani, itu ilmu balaghah, ya. Ada ilmu arud, ada ilmu qawafi, ya. Belum lagi hadis, mustalahul hadis, ya kan? Dan ilmu-ilmu lainnya masih banyak. Kata Syekh Badruddin Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, orang yang mau memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis itu harus paham 90 cabang ilmu Al-Quran. Satu cabang ilmu saja kalau kita kuasai, yang akalnya bujan ini, tidak cukup umur kita dan belum habis, belum lengkap memahami. Makanya akal kita tidak banyak disandingkan dengan akalnya ulama. Menurut akal siapa masuk akal itu? Kalau akal orang awam lain dengan akalnya para alim ulama, ya. Jadi begitu. Sudah dibantah itu. Tapi kan kita tidak menyalahkan. Silakan yang nak pakai pendapat Imam Al-Ghazali. Tapi kadang-kadang kan pendapat yang pakai pendapat Imam Al-Ghazali justru menyalahkan pendapat terkuat. Masa mayoritas ulama dibantah? Kan yang bilang tidak putus shaf itu mayoritas ulama. Faqad zahaba jumhurul fuqaha. Itu kalimatnya. Telah berpendapat mayoritas ahli fikih. Pendapat terkuat, pendapat mayoritas atau minoritas? Kan mayoritas. Jadi kalau ada satu orang yang bilang tidak masuk akal, ya, tapi ada 1000 orang yang bilang masuk akal, yang mana kita pakai? Yang 1000 orang, karena itu pendapat mayoritas. Dan Rasulullah menjamin, yadullah, ya, fauqal jamaah, rahmat Allah di atas jamaah. Dan ketika kaum muslimin mayoritas berpendapat A, itu bisa dipastikan kebenarannya. Makanya ada ijma. Ada ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, dan itu menjadi dasar hukum. Arti ijma itu pendapat mayoritas. Ya. Konsensus, kesepakatan mayoritas ulama. Itu disebut ijma. Dan itu menjadi dasar hukum dalam Islam. Nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 ijma, nomor 4 qiyas. Dasar hukum ketiga dalam Islam, ijma. Dan ijma itu pendapat mayoritas. Masa mayoritas dikalahkan minoritas? Ya, jelas itu. Tapi kita hargai. Nah, cuma maksud aku, kadang-kadang pendapat lebih benar disalahkan yang pendapat lemah tadi. Tahu diri, kau tuh lemah. Kami tidak ngomong baik sebenarnya. Tidak usah nak nyalai yang Salmaniyah, yang Alamin. Itulah yang paling benar. Ya,
Kita menghargai kamu yang sopnya masuk, yang mimbarnya masuk, masa kamu tidak bisa menghargai pendapat kami yang terkuat? Ya, saling hargai baik. Ya, kalau saya tidak mempermasalahkan, cuma patut diketahui yang ya di sop pertama mimbarnya itu tidak mutus sop, itu pendapat paling kuat. Yang masuk silakan, itu pendapat lemah. Imam Al-Ghazali. Dan menurut mazhab Syafi'i, kita sebenarnya tidak boleh mengamalkan pendapat lemah. Ya, sebenarnya. Nah, cuma karena terlanjur ada jadi masalah. Ada dosa juga kan? Ini juga sunnah kok pakai mimbar ya. Kita dasar ribut hal-hal yang bukan prinsip ya. Tapi harus diketahui mah itu. Sama cak Masjid Salmaniyah, khutbah bahasa Arab disalah-salahkan. Saya marah. Itulah pendapat terkuat dan itu pakai pendapat Imam Syafi'i. Kita yang pakai bahasa Indonesia ini pakai kebijakan Kementerian Agama. Itu pakai pendapat Imam Syafi'i, lebih kuat mana sebenarnya. Sudah saling hargai baik. Maksud aku jangan nyalai Salmaniyah, biarkan dia dengan khutbah bahasa Arabnya itu. Karena itu wasiat Kiai Sulaiman, berani bantah Kiai Sulaiman. Anaknya Kiai Balian, guru kami lagi tidak berani ngubahnya. Siapa kamu nak ngubah wasiat beliau? Nak kualat. Dan juga beliau punya dasar hukum. Maksud aku jalan masing-masing. Jangan nyalai. Kalau nyalai aku keluarkan dalilnya. Kalah yang bahasa Indonesia ini. Justru bid'ah. Kalau nak kasar-kasaran kan gitu. Karena Nabi tidak pernah khutbah pakai bahasa Indonesia. Ada hadisnya, ada ayatnya. Nabi khutbah bahasa Indonesia. Kan ngerti? Bahasa Arab itulah. Nah, dari segi itu kalah gitu. Belum kita bahas secara detail. Ya, kalau nak ngomong dalilnya banyak. Cuma tidak sempat kita bahas malam hari ini. Nak buka kitab tebal-tebal gitu ya, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Perlu dengar kalau kitabnya. Ya kan? Nah, jadi intinya saya sebutkan 3 pendapat itu biar kita saling hargai. Ya, tahu pendapat terkuat, pendapat lemah dan sebagainya. Bisa saling salai. Ya, kalau nak saling salai, baru keluar kalau dalil-dalil gitu. Yang mana? Kaget yang nyalai justru jadi ya justru salah. Ya, jangan mancing-mancing. Hargai. Maka sering saya katakan ada perbedaan, ada kesalahan. Ya, kalau kesalahan benari dengan cara yang bijaksana. Ya, kalau beda hargai. Nah, berarti mimbar masuk, mimbar keluar itu perbedaan, bukan kesalahan. Hargai. Kunut tak kunut perbedaan, hargai. Ya, usoli tak usoli perbedaan, hargai. Zikir keras-keras. Boleh enggak? Tak boleh zikir keras, tak boleh, haram itu. Ya, yang boleh itu zikir dengan suara yang keras. Tapi kalau zikirin keras, kuat, ganti. Tebedi. Ya, gitu. Itu perbedaan. Jadi ada yang zikirnya sama-sama, silakan. Zikir yang dewek-dewek, silakan. Zikir dengan suara jahar, suara keras pakai mic pula, silakan. Zikirnya diam-diam dalam hati baik, lajulah asal zikir. Yang salah, yang tak zikir. Sudah sembahyang langsung berlari. Doa tidak, wirid tidak. Nah, itu yang tak boleh. Ya. Qalilul adab, kurang adab. Jadi penting kita pacak bedakan mana salah, mana beda. Kalau tak pacak bedakan salah dan beda, itu lengkerok itu. Nak berbantah baik, nak beributan baik. Karena beda dianggap salah, salah kamar, salah masuk kamar. Maka harus kita klasifikasikan mana salah, mana beda. Biar tidak tabrakan. Ya, jelas? Cukup mungkin ya? Panjang lagi. Oh, masih ada? Ya. Silakan. Ya. Ya. Ya, tidak lagi karena batasnya masih dimanfaatkan atau tidak. Makanya pilihlah kalau nak wakaf yang paling tahan lama. Atau dilanjutkan kalau laburu gantilah untuk kenyamanan jamaah kan, wakaf baru lagi begitu. Jadi biar nyambung terus, ya. Gitu. Saya punya orang tua angkat di Palembang.
Ya, dia wakafnya berupa apa? Ya, bangun masjid, terus sampai bapak itu meninggal, Pak Haji Muhammad, ya meninggal, terus dilanjutkan oleh ibunya, ibu angkat saya juga Haja Syarifah meninggal, ya, dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jadi listrik sama air masjid Misbahuddin itu beliau sekeluarga besar yang nanggung. Itu luar biasa. Sehingga ketika beliau haji, 3 kali dia pergi haji, itu lemaknya terasa dia di sana. Wong lain susah banyu, dia lancar-lancar baik. Jadi urusnya dilancarkan oleh Allah SWT selama di tanah suci. Jadi dia pilih wakaf itu tiap bulan pokoknya untuk urusan bayaran listrik dan air masjid itu dia yang nanggung. Nah, pilih-pilih yang seperti itu. Atau keroyokan. Jadi kas masjid tidak pakai lagi kan untuk urusan lain lah. Ya, apa satu orang yang nanggung itu atau gabungan 2 orang yang bayar listrik, ada yang nanggung banyunya. Jadi pilihlah wakaf-wakaf yang paling banyak manfaatnya dan paling tahan lama. Ya, tanah itu kan pasti tahan lama, ya kan, tanah misalnya kan. Itu. Oke, masih ada? Tapi pahala niatnya tetap Pak Yudi ya. Jadi itu untuk barangnya. Nah, tapi niat itu kan sekali berniat, apalagi ikhlas ya, terus mendapatkan pahala niat. Karena Allah itu menilai niat kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Walaupun ayat ini berbicara masalah kurban, tapi connect dengan masalah niat. Ya. Nyambung dengan masalah niat. Kata Allah, Allah tidak menilai daging dan darah kurban. Yang Allah nilai, yang sampai kepada Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kita kepada Allah itu yang sampai kepada Allah. Niat kita, ikhlasnya kita itu yang dinilai oleh Allah SWT. Nah, kalau ikhlas dan niat itu kan cukup sekali. Ya. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, orang sholat berjamaah di belakang sholat apapun sah. Baik yang sedang sholat tadi sholat sunnah ataupun sholat wajib, kita nak miluk dia, jadikan dia imam, sah sholat kita. Kecuali orang sholat jenazah. Nah, cuma siko itu yang tidak boleh. Karena lain gerakannya. Sholat jenazah katik ruku dan sujud. Kecuali yang video viral tempoh hari ya. Yang jenazah COVID itu ada ruku, imamnya yang salah, makmumnya tidak kan? Nah, itu tidak ngerti imamnya itu. Atau bawaan gugup entah COVID tadi kan? Ya, jadi selain sholat jenazah sah. Misal orang lagi ba'diyah, kita datang baru nak sholat wajib, sah. Ya, sah, boleh. Dapat pahala jamaah kita. Oh ya, kalau kita misalnya nak ngajak bareng, kita baru sholat sunnah, sholat wajib belum, dia langsung sholat wajib, ya paham. Jadi kita kasih kode seperti ini. Artinya kage, cuma jangan ngomong kage, berangan mi. Betul. Cukup kode seperti itu. Jangan kawai-kawai ke? Cukup, ya kan? Tangan kita seperti ini. Gitu aja. Artinya nanti, itu isyarat kode kan? Kalau nyambung yang belakang tadi tidak ngerti, dia masih lanjut, ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Salatnya sah. Cuma kita yang rugi. Kita baru surat, dia wajib. Akhirnya kita mundur ke belakang, jadi di imam puluh. Boleh tak? Boleh. Boleh. Giliran nih. Kan kita lagi sholat sunnah nih, waktu datang. Lantas ada yang sholat wajib, nyenggol gitu, jadikan kita imam. Sudah kita kasih kode, masih tidak ngerti. Oke, kita sholat, salam. Dia kan lanjut sholatnya dewan kan? Nah, kita mundur. Jadi makmum dia. Boleh. Ya, gitu. Karena kita belum wajib. Ya kan? Belum sholat wajib, kita baru sholat sunnah. Gitu. Kita kasih kode, dia tidak ngerti. Jadi saling Oke, ada lagi? Cukup? Ya. Mungkin ini terakhir. Menyampaikan dari Kauka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa maksud mendatangi sholat yang tidak tergesa-gesa? Ya, mendatangi sholat itu dengan tidak tergesa-gesa artinya supaya kita tidak mengas, tidak ngos-ngosan, dan ketika sholat tetap bisa khusyuk. Karena kalau ngos-ngosan pasti tidak akan khusyuk kan, sibuk lagi mengasnya tadi.
Jadi walaupun kita telat, tetap sholatnya datang menuju masjid untuk sholat tadi tetap dengan tumakninah, dengan tenang. Tidak usah buru-buru, ya, tidak usah lari-lari, ya kan? Biasa saja. Sedapatnya baik. Ya, walaupun hanya dapat di tahiyat akhir imam, jadilah tetap dapat pahala jamaah. Ya, jadi tenang saja. Ya, tinggal jadikan itu pelajaran. Kalau nak galak ketinggalan, ya datang lebih awal. Ya, jadi tentunya itu sesekali ya. Malah tiap hari model itu, ya, tiluruan dengan ibadat, ya kan? Kalau sesekali dimaklumi. Dan jalan saja ke masjid dengan tenang, tidak perlu buru-buru. Karena nanti banyak yang dikorbankan, ngos-ngosan. Tentu kalau ngos-ngosan tidak akan khusyuk, ya kan? Sibuk narik nafas, ya, sehingga lupa dengan hakikat sholat itu sendiri. Lupa dengan Allah, lebih ingat mengasnya, kan? Gitu. Baik. Cukup ya mungkin. Ya, lah dalu. Kayak dimarahi manajer di rumah, kedaluan katanya. Ya, karena sudah perjanjian. Tidurnya tidak boleh itu jam 11 jam 12 lagi. Karena biasanya saya pulang pengajian itu tidak langsung tidur, mesti baca-baca, ya kan? Untuk ngajar besok, ya. Kadang buka-buka ngotak-ngatik HP juga, kadang putar ulang rekaman tadi untuk ngecek mungkin ada salah-salah omong, nanti kita ralat, kita sampaikan itu. Makanya tidak langsung tidur. Akhirnya istirahatnya kurang, bangun cepat, tidur lambat. Kan jadi tidurnya kurang. Maka itu yang laju sakit 2 minggu kemarin. Sebenarnya kurang istirahat saja. Kamu kecapean, bukan pula sakit-sakit yang serius, ya. Jadi demi menyenangkan manajer yang di rumah, ya kita cukupkan taklim kita. Alhamdulillah 1,5 jam taklim kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang lekat, ada yang nyangkut, ya. Kalaupun tidak ada yang lekat dan nyangkut, jadilah ini jadi saksi bahwa kita hadir di majelis ini mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan tetap berlanjut sampai kapanpun, dan mudah-mudahan kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama para nabi, para rasul dan orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.